wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 7 di sini ingin menjelaskan mengenai hasil jurnal yang telah kami riset yang berjudul Kajian literatur, analisis penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelum video lanjut, kami ada sedikit pantun nih. Apa tuh? Pergi ke sawah sambil berdendang, mencari belut di lubang-lubang. Video ini penuh pengetahuan, semoga bermanfaat dan berkesan. Dah! Saya Rizky Pandiuke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari jurnal yang telah kami buat. Pendekatan keuangan memiliki tujuan beragam dalam mendorong tindakan fiskal suatu negara, termasuk memperluas pembangunan fiskal. Perkembangan keuangan secara keseluruhan menjadi tolak ukur efektivitas perbaikan fiskal dan instrumen untuk menentukan strategi perbaikan berikutnya. Untuk datanya bisa dilihat dari slide berikut ini. Berdasarkan dari data yang sudah ditampilkan, pertumbuhan ekonomi sangat bervariasi di setiap triwulannya. Kuartal kedua dan terakhir dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dan peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2020 mencatat penurunan drastis karena dampak virus corona, dan kemudian pulih secara tiba-tiba. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan strategi utama berupa literatur review, yang melibatkan pengumpulan data dan pencarian informasi tentang faktor penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Metode pengumpulan data ini berfokus pada analisis jurnal, teori, dan analisa lainnya. Di sini kami akan menampilkan kerangka konsep dari materi yang sudah kami buat, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, saya Riko. Di sini saya akan membahas tentang kajian literatur review dalam jurnal yang kami buat dan kami teliti. Nah, dari jurnal yang kami buat itu, yang kami riset itu terdapat 3 variabel, yaitu penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan negara atau stats revenue. Pendapatan negara menjadi pertimbangan penting dalam mendorong pembangunan fiskal. Salah satu unsur yang dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membangun fiskal adalah pendapatan pajak. Penelitian terdahulu yang dipimpin Saragih tahun 2018 dengan teknik kuantitatif dan menyatukan informasi logis dari 34 wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun, yaitu 2013 sampai 2016, bahwa penerimaan negara berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi umum di Indonesia. Belanja negara, stat spending. Belanja negara penting untuk penggunaan negara yang diatur dan dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemerintah guna mencapai tujuan kemajuan masyarakat. Dalam perkembangan fiskal, pembelanjaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah pembelanjaan, sifat pemerintahan, dan keadaan keuangan untuk mengatasi keadaan darurat fiskal. Pengeluaran pemerintahan mempunyai peranan penting dalam mendukung dan menciptakan keamanan dalam perekonomian masyarakat, terkhususnya di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh pendapat Sari et al. Tahun 2016 yang mengeksplorasi dampak spekulasi pekerjaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan metode penelitian analisis linear berganda yang menghasilkan pernyataan bahwa belanja pemerintah adalah adanya pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan dalam urusan keuangan, salah satu yang patut dicoba yaitu strategi fiskal melalui pembiayaan negara. Pembiayaan negara atau stats financing untuk mewujudkan pertumbuhan dalam urusan keuangan. Salah satu cara yang dapat dicoba yaitu strategi fiskal melalui pembiayaan negara sesuai peraturan nomor 17 tahun 2003 tentang uang negara. Perdana negara dijadikan sebagai penggalkan segala bentuk yang berhubungan dengan pengaturan uang tunai atau tagihan serupa untuk menutupi kekurangan antara pendapatan dan penggunaan negara. Pendapatan peneliti Rahada et al. 2004, pembiayaan negara adalah pembiayaan dimaksudkan dalam kekurangan karena pembiayaan negara adalah
karena penggunaan pemerintah ingin dimaksudkan untuk lebih menonjol daripada pendapatan negara. Pendapat ini menurut Hyunan tahun 2005 juga menjadikan berbagai defisit anggaran negara adalah kelebihan pengeluaran pemerintah atas pendapatan negara sebagai pajak, pengeluaran, dan pungutan retribusi yang diterima oleh otoritas publik. Menurut Sadono Sukirno tahun 2006, pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan kegiatan ekonomi yang menyebabkan angkatan kerja dan barang-barang yang dipasarkan ke masyarakat bertambah dan hasil masyarakat bertambah. Skumter dalam Bidiono tahun 1999 berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai peningkatan hasil di arena publik karena peningkatan faktor penciptaan yang digunakan dalam menghasilkan tenaga kerja dan produk, dan tidak ada perbedaan memanfaatkan inovasi ini. Perkembangan keuangan yang pasti dari tahunnya yang diperkenalkan melalui PDB berdasarkan biaya tetap ditunjukkan oleh bidang usaha secara berkala. Abis Santiari et al. Tahun 2016. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari kajian literatur kami. Yang pertama itu hubungan teoris penerimaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan lajunya pembangunan, penerimaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesuai dengan hasil penelitian dari pakar yang bernama Atchison dan Muhammad 2014 adalah terdapat dampak positif dari pendapat pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil itu dapat terjadi apabila dengan asumsi perekonomian tetap pada tingkat dana cadangan. Berbeda dengan penilaian beberapa ilmuwan masa lalu yang menjawab bahwa pendapat pajak negara mempengaruhi pembangunan moneter. Pakar Rebana Manguyen dan Dorsono 2022 berpendapat bahwa pendapatan pajak masih belum layak untuk ditambahkan pada kemajuan ekonomi karena kompensasi masyarakat diturunkan karena dari angsuran pajak. Sehingga perkara ini juga dapat akan mempengaruhi daya beli konsumen diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, hubungan teoritis belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya belanja negara secara langsung maupun tidak langsung sangatlah berdampak pada bidang tenaga kerja dan produksi yang dibutuhkan oleh otoritas publik. Keynesian mengungkapkan bahwa nilai gaji masyarakat masih tergantung pada besarnya konsumsi pengguna pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Sapitri et al. 2021 menyimpulkan bahwa belanja negara mempunyai pengaruh yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam mendukung dan menjadikan keuangan publik yang dapat diandalkan. Namun, terdapat juga perbedaan oleh para ahli di masa lalu, seperti hasil penelitian dari Yurkadukul et al. 2015 yang menyimpulkan bahwa belanja negara berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka mengatakan bahwa belanja negara akan menyebabkan defisit negara dan para ahli juga mendesak otoritas publik untuk lebih berhati-hati mengatur pengeluaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan. Yang ketiga, hubungan teoritis pembiayaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Gunanya tercapainya kemajuan ekonomi, maka diperlukan juga pembiayaan negara yang cukup banyak. Jika pendapatan pemerintah, khususnya dalam bidang retribusi, tidak dapat menutupi pembiayaan yang melonjak, maka orientasi publik dapat menutupinya dengan kredit. Terdapat juga beberapa pilihan lain untuk menutupi sedikit penurunan pembiayaan. Contohnya seperti membatasi pemanfaatan
dan spekulasi yang tidak efisien. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ediono 2013. Apabila terjadinya pengurangan pembiayaan terhadap pertumbuhan, maka hal ini juga akan signifikan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan hasil ini membatasi pembiayaan yang berlebihan. Di lain sisi, terdapat juga hasil dari penelitian para ahli yang menyatakan bahwa penelitian negara tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Seorang peneliti bernama Schiller 2012 dengan teori netralitas modal, ia menyatakan bahwa pembiayaan negara tidak mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari perbankan maupun saham. Itu saja yang bisa saya jelasi dari hasil pembahasan kajian literatur kami. Kesimpulan dari jurnal kajian literatur ini yaitu, dari hasil kajian literatur yang telah kami peroleh, maka dapat diasumsikan bahwa penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara praktis, tanpa berfokus pada ketiga sudut pandang ini, akan sangat sulit bagi pertumbuhan ekonomi untuk diciptakan dan dipertahankan. Sesuai pendapat peneliti, juga dinyatakan bahwa penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara yang sangat diawasi dapat diperluas secara konsisten di setiap periode guna dapat terjadinya pemberdayaan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Demikian juga defisiensi rencana keuangan yang terkendali dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan secara adil dan layak dalam jangka waktu panjang.